Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman di Indonesia terwujud dalam perbedaan-perbedaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, perbedaan antara suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya dapat dilihat dengan perkembangan ekonomi dan teknologi masyarakat Indonesia. Sedangkan secara horizontal, perbedaan suku bangsa satu dengan yang lainnya berupa perbedaan-perbedaan sebagai unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa. Keanekaragaman budaya dan tradisi inilah yang membuat negara Indonesia kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu suku di Indonesia yang masih kental tradisinya adalah suku Minangkabau. Masyarakat Minangkabau ini juga dikenal sebagai masyarakat yang kaya akan kebudayaannya. Suku Minangkabau memiliki adat istiadat yang kuat dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Suku Minangkabau ini terletak di Provinsi Sumatera Barat, yang mana suku ini mempunyai sejarah panjang, di mana setiap sejarahnya mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Suku ini merupakan salah satu suku yang terkenal dengan cerita rakyatnya yang begitu melegenda di seluruh tanah air. Suku Minangkabau yang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera. Suku Minangkabau merupakan sebuah suku yang memiliki adat istiadat yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Suku Minangkabau merupakan suku bangsa yang terkenal dengan adat istiadatnya yang kuat sebagai pemersatu masyarakat. Minangkabau yang kaya akan adat dan istiadatnya ini berlandaskan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Adat Minangkabau disandarkan kepada syarak agama Islam. Syarak dilandaskan kepada Kitabullah, yaitu Al-Quran. Setiap orang Minangkabau berpedoman kepada adat dan syarak itu, berlaku lurus, jujur, benar, dan adil. Adat dan agama dalam Minangkabau selalu beriringan. Adanya adat untuk selalu mengingatkan masyarakat dalam agama. Pada suku Minangkabau juga terdapat berbagai jenis tradisi yang ada pada masyarakat. Salah satu tradisi yang masih bertahan seperti tradisi Batagak Penghulu, upacara perkawinan, upacara tabui, tradisi turun mandi, Batagak Kudo-Kudo, dan makan bajamba. Budaya dan tradisi yang berkembang di Minangkabau berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, seperti yang terungkap dalam ungkapan Minang Adat Salingka Nagari. Jadi masing-masing nagari di Minangkabau ini punya tradisi masing-masing yang terus mereka wariskan kepada generasi berikutnya. Salah satu tradisi suku Minangkabau yang masih dilaksanakan yaitu makan bajambah atau makan barap. Makan adalah suatu kegiatan mengkonsumsi makanan atau minuman yang biasanya untuk menyediakan sumber energi bagi makhluk hidup atau organisme dan memungkinkan pertumbuhan. Makan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan kebutuhan manusia untuk menunjang kelangsungan hidup yang berguna untuk pertumbuhan dan membangun sel tubuh. Menjaga agar tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dapat dikatakan bahwa fungsi makan secara umum antara lain adalah makanan sebagai sumber tenaga, makanan sebagai bahan pembangun serta pertumbuhan tubuh, dan makanan sebagai pengatur aktivitas tubuh. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup membutuhkan makan untuk kelangsungan hidupnya. Pada adat di Minangkabau, ada yang disebut dengan makan bajamba atau juga disebut dengan makan barapa.
Makan bajamba atau makan barapa ini adalah suatu tradisi makan dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Tradisi ini umumnya dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam dan berbagai upacara adat atau pertemuan penting lainnya. Sejarah atau asal-usul makan bajamba ini berasal dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dan sudah dimulai sejak abad ke-7, tepatnya ketika awalnya Islam masuk ke Minangkabau. Makan bajamba akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial seseorang. Jamba berarti dulang berisi nasi dan lauk pauk yang tersusun. Jamba ditutup dengan tudung saji yang dianyam dari daun enau, lalu di atasnya dilampiri dengan dalamak, yaitu kain yang bersulam benang emas. Makan bajamba dilangsungkan dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan, dan umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok. Tradisi ini merupakan suatu tradisi di masyarakat Minangkabau yang dilaksanakan pada acara-acara adat, salah satunya acara perkawinan. Makan bajamba adalah sebuah tradisi masyarakat, yaitu makan dalam satu piring besar. Adapun tujuan dari dilaksanakannya makan bajamba ini ialah untuk memupuk tali silaturahmi antar masyarakat Minangkabau. Tradisi makan bajamba sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan tradisi bermakna bagi masyarakat Minangkabau. Tradisi ini masih dijalankan oleh masyarakat di Minangkabau. Anggota makan bajamba ada 3-5 orang yang duduk melingkar. Jumlahnya tergantung kepada besarnya pinggan yang digunakan. Jika pinggan agak kecil, maka jumlahnya 3-5 orang. Tetapi jika pinggan yang digunakan besar, maka jumlah anggota yang makan tersebut 5-7 orang. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan makan bajamba banyak sekali. Salah satunya menumbuhkan rasa kebersamaan, toleransi, saling menghargai, dan disiplin diri dari memupuk silaturahmi. Tradisi adat ini di Sumatera Barat sudah mulai memudar karena tidak semua daerah yang ada di Sumatera Barat melaksanakan tradisi makan bajamba pada hari-hari besar adat seperti acara perkawinan, acara turun mandi, khatam Al-Quran, pengangkatan penghulu, dan kematian. Adapun petatah atau petitih sebelum makan bajamba yang biasa digunakan di Minangkabau yaitu dibala-bala dalimo, dibala ampek parampe, pasualah jarinan limo, makan sajambah puto barampe. Biasanya tradisi makan bajamba akan hadir pada momen-momen tertentu, pada saat nikah kawin menurut adat dan syarat, apalagi saat baralek pengangkatan penghulu pada satu kaum, maupun dalam acara hormat lainnya. Maksudnya, bila ada satu pertemuan atau rapat-rapat adat yang sifatnya tak terlalu seremonial, namun dihadiri oleh tokoh masyarakat dan para datuk. Jika acara ini disertai dengan makan-makan, maka tradisi makan bajamba kerap dilaksanakan pada saat itu. Kamaipin sambas patah. Sungguh pun maipin surang nan taimbau.
nan basabikkan namo baimbaukan gala, basusunkan jari, bangkitkan tangan. Akan tetapi uji hakikatnya ialah kepada segala tamu kami. Di hari sari nangko antari konan bayi antakutiko konan elok Allah Ta'ala menggarakkan. Pihak dek kami si pangkalan silang nawa pangka karajo namba pokok minum jo makan basa diokan. Latai dang di tengah-tengah di lingkung orang nan rapi. Nak ilie ke batang hari nak mudik ke puwa kamba babelok jalan ke Periaman. Minumlah air nan taisi makanlah juada nan katanga nak sanang hati si pangkalan. Segitu sambah kamaitin. Lah sampai dah Pak Haji tu. Alhamdulillah lah. Setentang rundiang nang katanga. Pangka tantak bagi tamu juang telembai bagi ambo. Kok dilihat ialah rancak rupa dengan lelok bunyi. Setentang juadah nang katanga makuti bola pintak je pintu dari sepangka. Ujungnya saja ambo sembah. Minumlah air nanti isi makanlah juadah katanga nak sanang hati sepangkalan. Kami itu mana kata Pak Haji? Baik tu mana? Sesuai undang Pak Haji yo. Boleh ayah ke pembulu, boleh katua ke mufakat. Kini dia hadir pula Pak Camat, Pak Lurah, beserta je Pak Dekan bagai. Ambo bawa katua je mufakat menanti Pak Haji sebentar. Je supati ambo nanti, tapi je usah lama bana. Maunya Pak Camat? Ambo mungkin Rundiang sepatah. sampai kalah. Dek bisiak lah kadangaran nimbang lah kalampauan. Satantang pintak je pintu dari sepangka. Ayat taisi minta diminum jua ada katangah tak minum makan. Ba'a kabarinya. Aiko nambo payokan ke Pak Camat lah. Segitu sambah ke Pak Camat. Mana pun. Ambo. Inilah terapak rundiang yang mungkin pada kambo. Apalah bunyi rundiangan. Dia telah turut minta di pintu dari sangka. Ayat taisi minta diminum. Juara katangah minta dimakan. Sampai itu pada mungkin. Sebenarnya. Supaya kalian nak serangkuh dayung. Kemudian nak salah. Ambo pada kampulah disebut dulu menanti mungkin selantar. Menanti Pak Camat. Dia tentang pindah itu ada semangka ayat singkat ini. Yalah, karena bukan makan. Balik pada kandang. Kadang biasa dibari pinta bisa berlaku sama Pak Jamat. Cari sajalah. Biasalah. Di Pak Lurah lah tu. Sama kau bawa angkat. Biasalah ya. Boleh lihat. Biasalah ya. Mana pin? Ambo. Lama bawa kartu baju balayakan di kanan. Kondisinya kandak biasa berbalik kandak diperhatikan. Kartu kembali ke rumah itu. Jadilah Pak Camat. Tapi kok anyik berpintai, kok hilang bercari Pak Camat. InsyaAllah. Maunya Pak Haji. Ambo. Dek memancuang dak sepakuk putih berjalan dak selaka sampai. Berkata pun dak cukup sepatah. Agak terlalai kata balik ke Pak Haji. Tidak ada mungkin. Lah kami giliang kata je mufakat mencari bulik dan segolek picak dan setapiak. Kini buliknya lah bisa digolongkan. Picak pun lah bisa dilayangkan. Untuk panjang kata nampak je tumbuhkan tadi. Iaitu air taisi minta diminum juga ada katangah minta dimakan. Ndak dolai asal saralun riak jaga lombang sama makan pangka je tamu. Pihak di kami salek jamu mengikut saja tentang itu. Pandai sikit Sungai Buluah selirik jalan nak ke Padang. Sedang babuik kami le namo kok kunon makanan taidang. Limbaknan daripada itu Pak Haji, tabah bagabun can luasuk orang Umarun dan Tiang Palo. Kok iyo nan harum kami singkok tunjukkan iko kepalonya Pak Haji. Lalu bagaimanakah makan bajamba itu yang sesungguhnya dan apa bedanya dengan makan bersama? Kami akan coba kupas satu persatu masalah makan bajamba. Yang pertama, jamba dan hidangan. Jamba dan hidangan merupakan dua hal yang berbeda, walaupun keduanya dapat ditemukan dalam kegiatan adat dan seremonial lainnya. Hidangan adalah ragam jenis makanan yang disuguhkan pada saat pesta atau alek seperti nikah kawin. Sebelum adanya tradisi tenda, hidangan adanya di tengah rumah di saat marapulai dan anak daro duduk bersanding di pelaminan. Maka di hadapan mereka akan ada diletakkan berbagai macam hidangan dengan berbagai macam jenis lauk, baik digoreng maupun digulai. Sebagai pelengkap disertai dengan kue,
Lazimnya di wilayah Agam dan sekitarnya disebut dengan alek orang Padusi. Berbeda dengan jambah. Jambah juga dihidangkan, tapi jambah tidak disebut sebagai hidangan. Jambah adalah wadah atau tempat buat nasi yang diletakkan di atas talam atau nampan loyang, atau juga disebut dengan dulang, bukan pada piring, yang kemudian disantap secara bersama oleh beberapa orang, lazimnya 3-6 orang. Bertolak dari hal itu, maka dengan demikian makan bajamba dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa makan bersama dalam satu talam atau dulang, seperti kata mamangan di atas atau makan sajambah itu barampe. Di Minangkabau, makan bajamba lazimnya dilaksanakan saat alek laki-laki. Peristiwa ini biasanya berlangsung saat acara menjapui marapulai, walaupun sebagian pada alek perempuan juga ada, namun pada alek perempuan secara khusus makan bajamba hanya diperuntukkan bagi karib dan kerabat terdekat dari kedua mempelai. Makan bajamba juga tidak sama dengan makan bersama-sama. Di dalam makan bajamba ada tata aturan yang diatur menurut adat. Jika pada alek hidangan biasa, sambal atau gulainya boleh beragam, sedangkan pada makan bajamba yang dihidangkan gulai saja sebanyak 2 macam, yang dalam bahasa adat lazim disebut dengan gulai duo. Gulai duo yaitu gulai kuning dan gulai putih. Penamaan ini berdasarkan bentuk warna gulai yang terhidang yang berwarna kuning dan berwarna putih. Gulai kuning bahannya terdiri dari daging sapi yang dicampur dengan nangka atau cubada, sedangkan gulai putih isinya ayam dan rebung atau rabung. Tata aturan lain dalam makan bajamba yang mesti dipahami dalam satu jamba antara mama rumah dengan sumando tidak boleh satu jamba, yang artinya harus dipisah. Dalam hal ini, disinilah salah satu fungsi janang. Di samping memantau hidangan, janang juga harus mengatur atau mendudukkan orang pada posisi yang tepat saat makan bajamba, sesuai dengan kedudukan masing-masing. Makan bajamba tergantung dari jumlah jambah dan orangnya. Jika orang melebihi jambah yang dihidangkan, maka jambah boleh diisi 6 orang. Namun bila mencukupi, cukup diisi 4 orang saja. Tata cara makan bajamba berbeda dengan makan sendiri. Makan bajamba menyuap nasi ke dalam mulut dengan cara dilempar, atau di dalam bahasa Minang disebut dengan diambuang. Jika tak piawai, nasi akan terserakkan kemana-mana. Jika ini terjadi, akan sangat memalukan karena dapat tercampur pada suapan orang lain yang satu jambah dengan kita. Makanya tak semua orang mau ikut dalam acara makan bajamba ini. Ada aturan dan tata cara yang tak semua orang bisa untuk melakukannya. Banyak tata aturan dalam makan bajamba. Makan bajamba tak sesederhana yang kita pikirkan. Makan bajamba tidak sama dengan makan bersama. Makan bersama lazim disebut balanjuang dalam kegiatan non-formal. Pada kegiatan formal disebut makan dihidangkan. Adab dalam makan bajamba. Meski hanya berupa makan bersama, namun nyatanya tradisi ini mempunyai beberapa adab yang kemudian mencari aturan yang wajib dipenuhi. Ini juga termasuk
upaya dalam menjaga keberadaan dan melestarikan tradisi makan bajamba di Minangkabau. Adab-adab dalam tradisi ini secara umum mengikuti ajaran Islam. Yang pertama yaitu mendahulukan yang lebih tua. Mendahulukan yang lebih tua dalam hal ini berarti orang yang lebih muda harus mendahulukan yang lebih tua untuk mengambil makan. Sebagai penghormatan kita kepada orang yang lebih tua, yang tentunya juga lebih dahulu merasakan asam dan garam dalam kehidupan. Yang kedua, dilarang mengambil makanan lain. Adab dalam makan bajamba selanjutnya adalah kita hanya bisa mengambil makanan yang ada di hadapan kita saja. Dilarang untuk mengambil jatah dari lingkaran orang lain. Jika di lingkaran kita sudah habis, artinya makan selesai. Ini bermakna rasa syukur atas nikmat yang diberikan dan jangan rakus pada saat pelaksanaan makan bajamba. Yang ketiga, cara menyuap nasi. Cara menyuap nasi ketika melangsungkan tradisi ini juga berbeda loh. Ketika makan, kita hanya boleh mengambil satu suap, kemudian diikuti dengan lauk pauknya. Kemudian, nasi dimasukkan ke dalam mulut dengan cara sedikit dilempar dari jarak dekat. Tangan kiri menampung untuk mengantisipasi nasi yang terjatuh ke bawah. Selain menghindari nasi tercecer, aturan ini juga berlaku supaya orang lain tidak menjadi gigit karena ada nasi yang terjatuh. Sehingga nasi itu harus segera kita ambil dengan tangan kanan, kemudian dimasukkan kembali ke mulut kita. Untuk posisi duduk, punggung kita juga harus tegap dan tidak boleh membungkuk. Yang keempat, cara duduk dalam makan bajamba. Terdapat sedikit perbedaan dengan cara duduk ketika makan bajamba bagi kaum pria dan kaum wanita. Untuk kaum pria, mereka harus duduk bersila atau baselo dengan badan yang tegap. Sedangkan kaum wanita duduk makan dengan cara bersimpuh atau bersimpuh, yakni selayaknya duduk di antara dua sujud pada gerakan sholat. Yang kelima, makanan harus habis. Adab yang terakhir ini adalah sebuah makanan yang ada dalam jamba pada tiap-tiap lingkaran wajib dihabiskan. Tidak ada yang boleh tersisa meskipun hanya sebiji nasi atau sekeping lauk. Semuanya harus habis dan bersih dari jamba. Ini juga merupakan cara kita menghormati orang yang sudah memasaknya dan juga bermakna rasa terima kasih kepada mereka. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari makan bajamba. Tradisi ini hingga sekarang masih terus dilakukan ketika menyelenggarakan berbagai kegiatan adat dan keagamaan. Meskipun di beberapa daerah telah terjadi sedikit pergeseran tata cara, terutama dalam hal penyajian. Nah, beberapa manfaat makan bajamba ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghormati yang lebih tua. Orang Minang sangat menjunjung tinggi rasa penghormatan kepada mereka yang lebih tua. Dalam tradisi ini, yang didahulukan untuk pengambilan makanan di dalam dulang adalah orang yang lebih tua dari segi umur. Setelah itu bergiliran hingga ke yang paling muda. Yang kedua, melatih diri untuk bersyukur. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita tidak boleh mengambil makanan yang tidak berada di lingkaran kita. Untuk itu, hal ini akan melatih diri agar senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita, tidak mengutamakan nafsu dan keraskusan semata. Yang ketiga, bagus untuk kesehatan.
Seperti yang kita tahu, makan bajamba ini tidak pakai sendok ataupun garpu. Semuanya memakai tangan kanan. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa makan pakai tangan kosong lebih dianjurkan dibanding memakai alat bantu. Selain itu, juga menghindari cedera pada mulut karena terkena sendok ataupun garpu tersebut. 4. Sesuai sunnah Nabi. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari simbol hidup orang Minangkabau, yakni adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, di mana adat Minang bersumber dari agama Islam, terutama sunnah Nabi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan sendiri. Yang kelima, melestarikan budaya. Tradisi makan bajamba telah ada sejak abad ke-7 Masehi, artinya sudah berusia sangat tua. Jika tidak diselenggarakan terus-menerus, kemungkinan besar budaya ini akan hilang di jalan waktu. Untuk itu, pengadaan kegiatan ini secara bertahap akan selalu menghidupkannya sampai kapanpun. Demikianlah ulasan singkat kali ini mengenai tradisi makan bajamba di Minangkabau beserta sejarahnya, adab, tata cara penyelenggaraan hingga fungsi dan tujuannya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang budaya Minangkabau.